Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, kembali untuk menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan pada hari Minggu ini, kita persiapkan bagian kitab perjanjian baru yang berkaitan dengan nats bacaan yang baru saja kita dengar tadi dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 hingga ayat yang ke-38. Sebelum kita kembali membaca dan menggumulinya, mari kita berdoa. Pujian, syukur, sembah, sujud di hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan Allah. Karena kami yakin hingga saat ini kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan. Dengan kekuatan, kesehatan, kesempatan yang telah Engkau anugerahkan, kami boleh menjalani hari-hari hidup kami, dan Tuhan izinkan kami untuk mengalami berbagai macam peristiwa yang di dalamnya Tuhan tetap menyatakan rencana-rencana-Mu yang agung. Sepekan minggu kerja telah kami lewati, dan banyak hal yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami melalui berkat-berkat jasmani maupun rohani. Oleh karena itu Tuhan, sekali lagi kami bersyukur dan terima kasih untuk semuanya itu. Dan biar kebaikan-Mu ini tidak berhenti sampai di sini saja, tapi akan terus berlanjut di hari-hari hidup kami di masa-masa yang akan datang. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, terima kasih atas persekutuan ini. Baik bagi kami yang sempat hadir di rumah gereja ini ataupun yang bersekutu beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan, biarlah anugerah damai sejahtera-Mu bersama-sama dengan kami. Sehingga pujian kami, doa kami berkenan di hadirat-Mu yang kudus. Dan kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama-sama pada saatnya. Sungguh-sungguh memberikan pencerahan, memberikan bimbingan, arahan bagi kami sebagaimana harus menjalani hidup di tengah-tengah dunia yang fana ini. Berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu, berkatilah hamba-Mu, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami manusia melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Berfirmanlah bagi kami saat ini ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Injil Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-38, saya ajak kita membacanya secara bersama-sama dengan judul pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Kita mulai. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut kehendak-Mu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Salam.
Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Dan 2 hari kita baru saja melaksanakan tugas tanggung jawab kita sebagai warga negara. Ikut ambil bagian dalam pesta demokrasi. Dan kita telah menentukan pilihan kita tentang siapa pemimpin kita ke depan. Dan proses itu sementara berjalan dan kita tentu saja sabar menanti tentang pengumuman resminya. Dan yang pasti dalam setiap pilihan tentu saja ada kriteria-kriteria yang diajukan. Baik sebagai lembaga institusi yang berkompeten maupun kita sebagai pribadi yang memiliki hak pilih itu tadi. Dan yang pasti saudara-saudara yang kekasih, apapun pilihan kita, tentu saja kita memiliki tanggung jawab moral. Dan sebagaimana dalam pesta demokrasi, setiap hasil pilihan kita yang namanya pemungutan suara, siapapun pemenangnya, dialah pemimpin kita ke depan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Kristus, dalam kehidupan bergereja dan berjemaat pun saat ini kita masuk dalam tahap penjaringan penatua diakon. Kita akan memilih orang-orang tertentu yang akan kita berikan mandat untuk menjadi pelayan-pelayan di gereja dalam status sebagai penatua dan diakon. Dan kriteria-kriteria secara lembaga sebagai institusi sudah jelas. Dan tentu saja ini juga tidak terlepas dari kriteria-kriteria yang menurut kita, menurut aku, dan itu notabene juga mempengaruhi dari setiap pilihan kita tadi. Saudara yang kekasih, dalam pandangan umum proses pemilihan ini adalah bagian dari proses kehidupan bersama sebagai sebuah komunitas. Tetapi dalam kacamata iman saya mau mengatakan pada kita bahwa ini adalah bagian dari proses di mana Allah mau menunjuk dan mengangkat siapa yang pantas dan layak. Saudara yang kekasih Yesus Kristus, pada hari ini kita juga diperhadapkan dengan sebuah proses pemilihan yang dilakukan oleh Allah terhadap seorang figur, seorang perempuan yang bernama Maria. Dan ketika kita berbicara soal pemilihan Allah, yang menentukan di sana bukan ukuran, bukan kriteria, bukan patokan yang kita tetapkan sebagai manusia. Tetapi di sini kita diperhadapkan dengan otoritas Allah yang menentukan sendiri siapa yang berhak dia pilih dan siapa yang berhak dia pakai sebagai alatnya. Ketika kita memakai kriteria kita manusia, tentu saja akan banyak persoalan-persoalan yang muncul. Karena di sana kita bertemu dengan pertemuan antara kepentingan-kepentingan pribadi, golongan, dan komunitas. Tetapi ketika kita berhadapkan dengan pilihan atas dasar kriteria Allah, maka satu hal yang pasti yang harus kita pastikan, kita harus tunduk dan takluk terhadap otoritas Allah itu tadi. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih Yesus Kristus, narasi kitab Lukas pasal 1 tadi menceritakan bagaimana Allah melalui malaikat Gibril menemui seorang perempuan yang bernama Maria di dalam kesehariannya, di dalam kesederhanaannya, dalam kesibukannya. Ada yang menarik saudara dari sapaan awal yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat tadi. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Pernyataan ini saudara-saudara mau menegaskan kepada saudara dan saya bahwa kehadiran Allah melalui malaikat tadi menemui seorang perempuan yang bernama Maria berangkat dari keyakinan bahwa Maria lah orang yang tepat untuk menerima pemilihan itu tadi. Maria lah orang yang layak untuk menerima mandat, menjadi sarana, menjadi media bagi Allah untuk menghadirkan Raja Salom, yaitu Yesus Kristus tadi. Sebagaimana umumnya di sini Maria berdiri sebagai manusia. Dia menyadari siapa dirinya, menyadari kapasitasnya apa dalam kehidupan sosial,
waktu itu. Dia merasa dia adalah orang yang tidak layak, orang yang tidak pantas, orang yang tidak patut dijadikan sebagai jalan bagi Allah untuk mendatangkan salam damai sejahtera itu kepada umat manusia. Kalau kita melihat narasi Injil Lukas tadi, pernyataan sapaan dari malaikat membuat Maria terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dipilih, ditetapkan oleh Allah. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dipakai oleh Allah. Tentu saja dia merasa dia adalah manusia biasa, manusia yang lemah, perempuan yang tidak berbeda dengan kebanyakan perempuan Yahudi pada zamannya. Karena itu dia terkejut. Dan saya yakin jika kita juga sebagai seorang perempuan berada pada posisi Maria seperti saat ini, kita juga akan terkejut. Bahkan saudara yang kasih Kristus, dalam dialog singkat, ada kegelisahan, ada ketakutan. Tetapi Allah yang sudah berangkat dari keputusannya yang mutlak, keputusannya awal tidak berubah oleh alasan, argumentasi dari manusia serta keadaan manusia yang bernama Maria. Malaikat Allah meyakinkan Maria, benar engkau masih perawan, benar engkau belum bersuami, benar sesuatu yang tidak mungkin terjadi, seorang perempuan akan lahir tanpa hubungan seksual yang resmi antara suami istri. Tetapi ini adalah kejadian yang luar biasa, kejadian yang telah ditetapkan oleh Allah, kejadian yang telah ditentukan oleh Allah. Dan ketika ini yang dinyatakan, maka manusia harus patut dan taat pada otoritas Allah itu sendiri. Di tengah-tengah keraguan Maria, malaikat Gabriel meyakinkan bahwa Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi itu akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Maria meyakinkan, diyakinkan oleh malaikat tadi, bahwa bayi yang akan lahir dari kandungannya bukan bayi manusia biasa, tapi dia bayi yang berasal dari Allah, bayi yang datang dari Roh Kudus, dan dia akan disebut sebagai Raja Kemuliaan. Walaupun masih ragu, saya yakin dan saya percaya Maria waktu itu, tapi karena kesadarannya dia adalah manusia biasa yang harus tunduk dan takluk kepada otoritas Allah, akhirnya dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara yang kekasih Yesus Kristus, apa yang mau dikatakan kepada kita melalui nats ini? Melalui pertemuan antara malaikat Gabriel dengan Maria. Yang pertama yang saya katakan kepada kita, seperti yang saya katakan pada bagian awal tadi, bahwa ketika Allah menentukan keputusannya atas dasar haknya yang bebas, dengan otoritas yang mutlak, dia bisa memakai dan mengambil serta mengajak siapa saja untuk jadikan Allah di tangannya. Dan sebagai manusia harus ada ketaatan dan kesetiaan dalam ketaklukannya secara mendasar di dalam kehendak Allah itu tadi. Dan ketika Allah sudah menentukan siapa yang dia pilih, siapa yang dia tentukan nanti, maka tidak ada kesempatan bagi manusia untuk mengelak dari panggilan itu tadi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kekasih Yesus Kristus, katakan pada kesempatan ini, bahwa ketika Maria diberikan keyakinan, diberikan peneguhan bahwa apa yang terjadi ini bukan atas kehendak manusia, tapi atas kehendak Allah, dia sampai pada sikap merendahkan diri, sikap pasrah. Pasrah di sini bukan berarti tidak berbuat apa-apa, tetapi dia serahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah otoritas Allah yang berprosesi dia, biarlah otoritas Allah yang mengendalikan kehidupannya, dan dia menyediakan kandungannya tempat di mana bayi Kristus itu bertumbuh berkembang dan akhirnya lahir sebagai seorang manusia yang bernama Yesus Kristus. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang kasih Kristus, yang saya katakan kepada kita pada kesempatan ini, dalam rangka kita masuki masa-masa Advent, memasuki dan menyambut hari raya Natal di tahun 2020 ini, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita, kehidupan kita, supaya jangan lagi keinginan, keegoisan kita yang bertata memerintah dalam hidup kita, mengendalikan jalan hidup kita, tapi biarlah otoritas Allah, kehendak Allah
yang bekerja dan berkarya di dalam hidup kita. Siapapun saudara dan saya, kita semua adalah manusia biasa. Manusia yang penuh kekurangan, manusia yang penuh dengan kelemahan, manusia yang penuh dengan dosa. Tetapi ketika Allah mau menerima kita, mau memakai kita, mau mengangkat kita, mau memilih kita, mengistimewakan kita, maka marilah kita terima itu dan kita serahkan hidup kita dalam otoritas Allah secara total. Biarlah kehendak Allah yang jadi dalam kehidupan kita, bukan kehendak kita manusia. Dan kita kehendak Allah sudah bekerja dan berkarya, marilah sebagai manusia kita menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini sambil tetap taat dan setia kepada Allah sang pemilik kehidupan kita. Selama kita masuki masa Advent yang ketiga, dan selama kita juga memasuki masa-masa perayaan Natal di jemaat kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita